fitnah ini sedang dibuat, dan saya tahu karena saya orang EPI HTI, saya masih punya teman di situ yang bercerita pada saya. Harus diurus karena negara kita ini negara Indonesia, bukan negara Yaman. Orang-orang Yaman sebaiknya angkat kaki kalau tidak bisa menerima pemerintahan Indonesia yang sah. Mereka akan menciptakan demo, riak-riak demo di tiap-tiap provinsi. Mereka akan ciptakan demo mosi tidak percaya terhadap pemerintah, demo mosi tidak percaya terhadap pengadilan. Ajaran Muslim ini sami'na wa atokna, dah itu. Mereka menggunakan sami'na wa atokna untuk menjaring umat Islam sebanyak-banyak. Apa yang dikatakan pemimpin kamu, ulama kamu, udah diam, jangan banyak bacot, ikutin. Kalau enggak, lo neraka tempatnya. Doktrin itu mengakar sejak saya kecil. Sami'na wa atokna, nggak boleh kamu menentang ustadz kamu, tuh nggak boleh. Bahkan perempuan-perempuan itu harus mau ditiduri ustadznya gara-gara sami'na wa atokna. Makanya dibuatkan film Walid itu. Atokna dimanfaatkan oleh orang-orang jahat. Mereka mencuci otak untuk kepentingan pribadi. Nah, ini Habib-Habib hanya punya kepentingan pribadi biar mereka bisa kaya raya di Indonesia. Lihat Habib-Habib semuanya kaya. Dari mana duitnya? Dari kalian yang miskin-miskin itu, yang nyumbang-nyumbang, yang karena ketakutan masuk neraka kalian nyumbang, kalian beli ini, beli itu. Itu, ini dibohong-bohongi. Bodoh-bodohi, kalian percaya aja. Terima kasih. Walid nak boleh, nak Dewi boleh, ya itu. Makanya sampai dibikinkan film itu artinya apa? Artinya memang ini sudah bukan lagi rahasia di kalangan pesantren-pesantren, tidak. Ini sudah menjadi rahasia umum. Karena korban-korbannya sudah berani berbicara. Korbannya nggak cuma 1, ribuan. Ini bahaya doktrin seperti ini. Bahaya, teman-teman. Kita itu ya di Indonesia itu. Di Indonesia ini. Kita tuh sudah ditakdirkan menjadi negara yang paling dirahmati oleh Allah. Di muka bumi itu, yang penuh rahmat itu di Indonesia. Kita sudah disiapkan kekayaan alam. Disiapkan sumber daya manusia. Sumber daya alamnya sudah banyak sekali, melimpah ruah. Seperti surga gimana? Mau batu-batuan ada, jamrud, mau batu yang miradelima, mau batu macam-macam itu. Batu di tempat kita tuh banyak sekali. Surga itu, kalau kita baca Al-Quran, baca hadis-hadis, baca kisah-kisah Rasul, surga itu terdiri dari bangunan-bangunan permata. Di Indonesia ini banyak permata. Di mana permata khatulistiwanya? Ada di Kalimantan. Indonesia ini sebenarnya negara surga ini. Segalanya apa? Segalanya ada, mau hewan, tumbuhan, mau permata, mau minyak, mau hasil alam ini, tanahnya saja, suburnya luar biasa, ditancap aja hidup tanpa pupuk. Nah, ini menjadi inceran orang-orang jahat ini. Termasuk orang Yaman, ngincer nih. Karena orang Yaman sudah belajar hadis, sudah tahu bahwa Indonesia ini negara yang paling dirahmati, negara yang paling banyak kekayaannya, dan harus mereka kuasai. Harus dikuasai oleh Yaman, yang ngaku-ngaku anak Rasulullah, turunan. Karena kami lebih berhak atas Indonesia. Sementara kita warga asli orang Melayu ini di Indonesia ya dipecundangi oleh mereka. Kita yang lebih berhak atas Indonesia. Kita lebih berhak, bukan mereka. Kalau mereka datang, kemudian mereka santun, mereka tujuannya untuk mengajari kita adab, etika dalam beragama, mengajari kita bagaimana kita bermubahalah, bagaimana kita bersosialisasi dengan sesama pemeluk Islam, dengan orang-orang yang di luar Islam. Bagaimana kita berbuat santun terhadap pemerintah, bagaimana kita caranya beribadah agar kita bisa khusyuk, bagaimana supaya kita bisa menghafal Al-Quran dengan mudah, kita terima dia itu. Walaupun dia nggak punya titel, dia mau ngajarin kita ilmu agama, kita terima, kita tunduk patuh, kita cium tangan pasti. Tapi mereka datang untuk apa? Untuk membuat kita bodoh. Yang mereka ajarkan bertentangan semua dengan Islam. Ngata-ngatain presiden, emang ada ajaran Islam begitu? Nggak ada. Menghina presiden ada itu, nggak ada itu. Itu pekerjaan makaris itu, membuat orang-orang yang mau berbuat onar, makar itu. Menghina presiden, menjelek-jelekan presiden, menuduh tanpa bukti, mengancam, gantung adili. Apa itu ajaran setan itu, ya? Jadi kalau ngaku-ngaku dia turunan Rasulullah, bohong itu, turunan Dajjal ya dia itu. Nafsu saya udah. Ini gara-gara banyak anak Yaman ini. Turunan Dajjal kalian itu. Iya, menghina pribumi, kita yang lebih berhak loh atas negara ini. Jangan sampai kita dipecundangi sama mereka, diinjek-injek kita. Kita disuruh nyembah dia. Datang di pengajian tablik akbar, undangan Habib ini akan melakukan ini, wah datang gitu, wah cium kaki, cium tangan, wah kita nyumbang, kaya dia. Kita gembel. Ada apa pengikut Habib yang kaya? Gembel semuanya. Mereka cuma berharap apa? Berharap surga. Surga nggak begitu. Surga tidak menyebabkan kita miskin di dunia, tidak.
Kalian mau masuk surga dibikin kaya oleh Allah di dunia dulu. Makanya ada ajaran sedekah. Nah, si Habib-Habib ini menggunakan ajaran sedekah. Sambil bilang begini, ayo mau sedekah mobil, rumah, ya nanti kalian masuk surga, naik mobil. Mau nyumbang berapa? 20 juta, 30 juta, 50 juta, 100 juta. 25 juta aja. Wah, hebat, kamu nanti naiknya di surga yang nomor 2. Udah sini, mana, tanda tangan dulu. Mana ada ajaran Islam begitu? Mana ada ajaran Islam itu ngeruk duit dari jamaah, nggak ada. Habib itu, ya, turunan Rasul itu yang benar. Itu yang tidak pernah menyusahkan jamaahnya. Contohlah itu ulama-ulama yang dulu-dulu. Contoh-contoh itu. Syekh Abdul Qadir Jailani, hidupnya lihat. Bergelimang harta gitu. Tidak, beliau itu sering puasa. Puasanya bertahun-tahun. Makanya Allah berikan karomah, bisa terbang, bisa ngelempar iblis dari jauh pakai sendal jepit. Padahal iblisnya ada di negara mana, dia lemparnya dari sini. Puing, kena langsung sendal jepit tuh ke kepalanya tuh iblis. Bisa dikasih karomah karena apa? Tidak gila harta dunia. Habib sekarang naiknya apa? Naik Lexus. Ustadz-ustadz pendukung Habib naiknya apa? Mobil-mobil yang itu tuh. Yang ngebukanya begitu. Wah, bangga. Wah, ada pasukan yang hormat begini. Udah kayak raja. Lebih-lebih raja. Tapi kalau menghina Pak Jokowi, Raja Jawa. Ngiri lo sama Pak Jokowi. Iya. Ya, Abah makin kepanasan. Bau surga. Itu. Nah itu. Lihat komen saya cukup satu. Adalah Gus Baha. Lihat Gus Baha itu. Bergelimang harta nggak beliau itu? Naik kemana-mana naik motor, kitik-kitik motor kecil. Motor yang harganya 9 juta. Itulah contoh ulama kayak begitu. Jadi kalau ulama udah bergelimang harta, perlu dipertanyakan ini. Ulama apa itu bergelimang harta itu? Wah, kalau jadi orang Islam tuh harus kaya. Karena ada hadisnya. Islam itu kehormatan. Harus kamu itu kaya, enggak begitu? Enggak gitu. Jadi kalau ada yang menguntungkan dia pakai hadisnya. Kalau nggak menguntungkan dia nggak pakai. Begitu orang-orang Yaman itu. Habib-habib paslu itu. Nah, 2 jutaan cukup tuh. 2 jutaan motor bekas kali ya tuh 2 juta itu. Masya Allah. Gus Baha itu. Pakai pici aja nggak mau rapih. Kenapa? Karena beliau tidak mau dianggap gus. Nggak mau dianggap ulama beken. Nggak mau, ingin anggap sama aja. Tapi ilmunya. Lewat semua Habib-habib itu sama ilmunya Gus Baha. Lewat semuanya. Nggak ada seujung kukunya itu. Nggak bisa ulama dijadikan presiden. Ulama Gus Baha next presiden. Nggak. Walaupun dia bagus, tugas dia hanya untuk menjadi penasehat. Nggak cukup. Ulama yang benar, ya nggak akan ngincer jabatan, nggak akan. Karena tiap-tiap manusia itu punya tugas sendiri-sendiri. Gus Baha jadi presiden, Gus Baha, ntar Rizik jadi presiden. Apalagi Abdul Somad jadi presiden. Oh, Hadi Hidayat jadi presiden. Ya, siapa yang menasehati nanti kalau mereka jadi presiden? Itu tugas mereka, mereka punya tugas masing-masing. Kayak saya, tugas saya apa? Saya sudah selesai tugas saya sebagai istri. Suami saya sudah meninggal, sudah saya rawat sampai meninggal, ya kan? Sakit suami saya sudah saya rawat, sudah ini saya temani sampai beliau berpulang kepada Allah. Saya sudah gede dengan anak saya sudah berkuliah, lulus, sudah nikah, sudah kerja, ada PNS, sudah selesai. Setelah itu saya suruh diam gitu, nyetrika aja tuh kayak orang bego gitu ya. Padahal otak saya di sini masih banyak sekali ini ilmu yang harus saya bagi. Saya punya pengalaman banyak dan ini tanggung jawab saya. Nanti akan ditanya saya di akhirat kalau saya berbagi. Aku berikan kamu ilmu, aku berikan kamu kemudahan berbicara, aku berikan kamu fasilitas untuk mengungkapkan narasi-narasi yang baik buat umat Islam. Kamu diam saja, malah nyetrika aja kayak orang bego ini. Makanya orang kalau udah tua, nggak ngapa-ngapain, nyetrika, masak, pikun, nggak ada. Banyak yang pikun, ya, nggak kenalin anaknya, karena nggak pernah dipakai otaknya. Ilmu yang diberi oleh Allah itu nggak pernah dibagi. Sebelum kita mati dibagi ilmunya itu. Ya siapa tahu ilmu saya ada yang nyangkut ya di kepala teman-teman saya di sini yang nonton live saya. Siapa tahu itu amal jariah. Sebenarnya hidup itu simpel, ya. Hidup itu simpel. Nggak usah kalian bikin ribet. Kalian dilahirkan ke dunia sudah punya job masing-masing. Gus Baha jobnya apa? Yang menjadi penasehat, menjadi orang yang memberi nasihat, menjadi guru umat. Sama itu Abdul Somad juga begitu. Abi Hidayat sama itu. Kiai Haji Akil Sirot sama itu. Orang-orang NU, orang Muhammadiyah punya tugas masing-masing. Tidak ada Allah menugaskan kita itu untuk berbuat jahat, berbuat makar, menyebar fitnah, nggak ada. Jadi kalau muncul Amin Rais yang sudah diberikan ilmu yang banyak oleh Allah, dia dulu pernah pegang Muhammadiyah, terus Partai Umat, pernah jadi kepala DPR, pernah jadi bapak reformasi yang menumbangkan Soeharto.
Tapi ketika tua dia tidak mau menyumbangkan ilmunya, akhirnya apa? Berakhir menjadi tukang fitnah, tukang bully, tukang fitnah. Akhirnya apa? Dia jadi kayak orang bego. Ilmunya jadi tidak bermanfaat sama sekali. Jadi kayak orang dongo. Padahal dia kiai, haji, profesor, doktor, SH, MH, banyak bererot itu. Tapi dongo. Karena dia tidak bisa menganggap dirinya itu sebagai orang yang diciptakan Allah untuk menjadi bermanfaat. Masih ada kedengkian, kesombongan, post power syndrome masih muncul itu. Walat juga dia sama Gus Dur. Udah dikutuk ya tuh. Jadi gelandangan politik bener. Jadi luntang lantung nggak ada kerjaan. Akhirnya apa? Mulutnya yang keluar itu bukan ilmu yang bermanfaat, tapi apa? Sumpah serapah, caci maki. Makanya saya nggak ragu-ragu ngomong Amin Rais itu jadi dongo. Ya emang iya, memang itu fakta. Dongo dia. Padahal Allah berikan dia ilmu yang sangat banyak. Harusnya itu menjadi guru besar anak bangsa itu. Amin Rais itu. Tapi dia tidak bisa menempatkan diri ke posisi itu. Akhirnya menjadi apa? Gelandangan politik. Dan mendapat gelar sengkuni. Sama nih anak-anak abah ini. Yang pembenci-pembenci ini. Yang mulutnya kotor, mulutnya sadis ini ya. Sama mereka itu harusnya kalau tahu tugas dia apa dari Allah itu. Dia akan jalankan. Bukan dia memilih pekerjaan menjadi pencaci maki. Penuduh, pembuli, merasa dia dijolimi sama Pak Jokowi. Jolimi apa? Udah semua yang somplak Pak Jokowi disalahin. Ya, Pak Jokowi menzolimi apa? Amin Rais pengen dekat Pak Prabowo, nggak bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin Rais hilang ilmunya, betul. Jokowi 3 periode setuju nggak? Kalau saya bilang setuju, nanti kamu tuduh lagi. Saya penjilat. Kalau saya bilang Jokowi 3 periode setuju, Jokowi sudah pensiun. Kalau kamu bilang, udah gila dia itu, Jokowi udah pensiun, kok 3 periode. BSD hadir, terima kasih BSD. Jokowi orang baik, Allah izinkan masuk Ka'bah, betul. Ke pasar sendirian naik motor bebek, nah itu. Maimun Zubair, hebat itu. Aduh, aku tuh kalau ngeliat Mbah Maimun ceramah tuh ya suka nangis. Gak tahu kenapa itu, kalau ngeliat beliau itu kayak mbah saya sendiri tuh. Anies mau gantikan Ibu Sri Mulyani. Ya itu kan anak abah yang menyebarkan hoax. Ngarep. Ngarep Anies gantiin Ibu Sri. Pak Prabowo nggak akan melirik Anies lagi. Udah sorry ya. Sorry nih ya. Saya jamin Pak Prabowo nggak akan nengok ke Anies lagi. Kalau untuk berbaik-baik itu ya oke, Pak Prabowo itu kan orang pemaaf. Bukan pendendam. Dia negarawan sejati. Siapa saja yang mau membangun negara, ya ayo ikut bareng-bareng. Ya kan? Ayo ikut. Tapi jangan main-main dengan Pak Prabowo. Sekali dia disakiti selamanya, say goodbye. Kita tetap baik, tapi jangan lo deket-deket gua lagi. Sekali dihianati sudah, terima kasih. Makanya jangan heran, Ibu Titi tidak bisa menikah dengan Pak Prabowo. Jangan heran. Sekali Ibu Titi menolak Pak Prabowo, selamanya Pak Prabowo tidak akan menikah Ibu Titi. Sudah selesai. Dan Pak Prabowo tetap setia. Tapi dia ya sudah. Dia tetap baik dengan Ibu Titi. Tetap menjadi ayah dan ibu yang baik buat Mas Didit. Tapi kalau untuk menikah, tidak. Dengan Bu Titi aja Pak Prabowo tidak mau menikah. Apalagi dengan Anies Baswedan, Imam Mahdi palsu. Gak usah ngayal. Dikasih nilai 11. Ya kan? Kalau saya sih, menurut saya, di bawah itu, di bawah 5. Ya udah sebutin aja Pak Anies. Gak usah malu-malu kayak saya loh. Dulu, saya kan bilang 5. Saya kasih nilai 11 dari 100. Kalau saya jadi Pak Prabowo ya, saya udah samperin itu ya. Kan di situ ada mic tuh ya, saya jejelin ke mulutnya tuh, cot aja. Bacot lo dulu nggak inget apa lo jadi gubernur gua yang biayain lo. Dasar Yaman keparat, cot gitu ya. Seru itu. Nggak ada pencari rupiah di sini. Kalian cari ada nggak saya taruh nomor rekening di akun saya? Tidak ada. Nggak perlu nomor rekening. Saya aja lagi nunggu setoran ini. Saya punya warung. Saya simpen di sini duit. Udah dekil nih dompetnya. Jadi kalau jam-jam 12 itu datang tuh yang nungguin warung saya nyetor. Tuh, nyetor. Saya punya warung. Biar kecil-kecil juga tuh. Ada biar cari-cari duit, ya kan? Udah saya kumpul-kumpulin. Tuh. Udah saya kumpul-kumpulin. Banyak ini. Tuh. Jadi jangan meremehkan orang. Ya. Saya nggak perlu nyari duit. Udah
Duit saya udah berlimpahan ini kalau saya sebar ya. Blur gitu. Berantakan, repot rapihinnya. Bayangin ya, satu tas duitnya tuh ya. Setiap hari saya dapat setoran segini nih. Setoran dari warung-warung saya. Maka jadi orang itu ya mesti pandai memanfaatkan kondisi, lihat pasar. Kira-kira kita bisa buka usaha apa nih di lokasi saya ini. Saya sebelum pensiun sudah menyusun kerangka usaha saya itu. Sudah ada kerangka-kerangkanya. Saya mau bikin ini. Saya sudah bikin tuh jauh-jauh hari itu. Sudah bikin. Nanti ini saya kesini. Tahun sekian saya begini. Tahun sekian. Udah target-targetnya tuh. Saya udah pensiun dari Astra. Ketika saya pensiun, duduk plek udah gak terima gaji. Terima setoran dari luar. Ya kan? Nah, jadi kalau bilang ini buzzer RP lah, saya butuh buzzer. Tiap hari orang pada datang, duit nyamperin saya sendiri. Orang udah nyetor. Saya punya warung. Warung minuman, warung makanan, warung semacam. Jadi kalau begini nih saya iseng-iseng aja sebenarnya, tapi jadi ketagihan. Karena apa? Saya pikir dulu tuh saya pikir iseng waktu tahun 2014 saya mulai bergabung di medsos itu untuk membela Pak Jokowi. Saya pikir ini paling cuman karena luapan emosi gitu. Ketika saya melihat orang tuh banyak yang menghina Pak Jokowi, menuduh Pak Jokowi PKI, menuduh Pak Jokowi begini. Yang katanya pencitraan begini. Padahal saya ngeliat dengan mata kepala sendiri Pak Jokowi sebagai gubernur, saya nggak ada pencitraan sama sekali. Gitu ya. Makanya saya langsung muncul di medsos membela Pak Jokowi dengan tulisan. Dulu belum ada video, nggak bisa kita masukin video ke Facebook itu belum bisa. Tulisan jadi sampai panjang gitu. Tiap hari saya sambil di kantor itu kerja sambil saya ngetik tuh. Wah, ketikan sambil begini. Sambil kerja sambil saya ngetik. Kirim ke Facebook, cerot kirim. Yang tadinya Facebook sepi jadi rame. Gara-gara tulisan saya. Tulisan saya menohok sekali. Saya gamparin itu namanya Rizik PKS, saya tabokin semuanya. Nah, itu, sejak saya itu saya terkenal, dah. 2014 saya udah terkenal. Sampai ada orang datang ke kantor saya ngelihat, Mbak DJ kerja di sini. Ini siapa? Saya ini Mbak DJ, follower Mbak DJ nih. Aduh, kita foto cekek. Kan? Tahun 2015 saya udah terkenal. Makanya saya diundang Pak Jokowi makan siang ke istana. Tapi orang bilangnya apa? Ini buzzer istana, buzzer RP-nya Jokowi ini. Ada buzzer-buzzeran. Orang saya pikir saya dulu iseng kok, bikin tulisan tuh sambil iseng. Cuma karena saya panas setiap hari melihat orang mencaci maki Pak Jokowi, kesel gitu. Sementara saya tahu bukti-bukti di lapangan bagaimana kinerja Pak Jokowi mengurus Jakarta. Saya paham benar, karena saya punya teman banyak sekali di dinas-dinas, dinas tenaga kerja, perindustrian, di perhubungan, dinas kesehatan. Saya setiap hari bolak-balik ke dinas-dinas itu untuk apa? Ngurus dokumen-dokumen perusahaan. Saya tahu Pak Jokowi bagaimana perubahannya sebelum era Pak Jokowi dan sesudah era Pak Jokowi itu drastis berubah itu. Yang tadinya kita kalau ke dinas, biar cepat kita ngurus dokumen, bawa duit nih diamplop-amplopin. Zaman Pak Jokowi nggak boleh, diharamkan nggak boleh. Bahkan sebelum saya turun, ibu kesini ya, bu jangan bawa apa-apa bu ya, jangan bawa apa-apa ya, jangan diinin dan terus soal banyak CCTV, ibu turun langsung ada CCTV tuh, kelihatan. Saya dipecat bu sama Pak Jokowi, itu kurus-kurus krempeng galak bu, galak tuh Pak Jokowi itu, beri saya, belum itu tuh wakilnya tuh, sipit itu. Nah itu makanya waktu ada orang menghina Pak Jokowi, katanya Pak Jokowi itu orang Cina lah, katanya orang Kristen lah, katanya Heribertus lah, katanya Petruk, orang bohong lah, apa, panas saya. Gubernur saya dijelek-jelekin, padahal saya tahu Pak Jokowi itu sangat bagus, amanah. Makanya saya bikin tulisan itu. Ya jadi kalau dia bilang buzzer, raimu itu buzzer, nggak butuh saya duit. Saya ditawarin jadi buzzer, saya tolak dulu sama PDIP. Enggak, saya nggak mau jadi buzzer. Kalau saya buzzer kan di target. Kalau buzzer itu ditarget, sehari kamu harus bikin begini, tulisannya begini, nanti kamu begini, kamu gak boleh begini. Apa yang saya diatur-atur? Saya mau ngomong sesuai yang ada di kepala. Makanya kalau live itu, kenapa anak abah nyerang saya terus? Kenapa saya nggak berhenti ngomong? Ini otak saya tuh jalan terus ini. Kesel mereka. Tulisan apa Bu? 2014 sudah banyak tulisan saya di sadur-sadur Tribun News, nyadur Kompas, nyadur tulisan saya banyak gitu. Gak tau lah, udah lupa 2014. Ketika eranya Bapak Prabowo dan Mas Gibran, saya udah gak bikin tulisan. Saya bikinnya video. Ya. Video pertama yang saya taruh di TikTok itu, video menanggapi videonya pendukung Pak Prabowo. Siapa namanya? Saya lupa. Orang Madura lah, itu orang Madura. Siapa namanya? Siapa? Saya kalau udah gede sama orang tuh lupa namanya, langsung terhapus, terdelete dari kepala saya. Padahal teman saya tuh. Saya balas video saya dan di TikTok saya pengikut saya tuh cuman 150 orang di TikTok. Tahun 2023 saya join, pengikut saya 150 orang. Saya bikin video itu. Video balasan untuk pendukung Pak Jokowi itu yang jadi penghina, pencaci maki Pak Jokowi. Saya sudah diberikan ilmu yang banyak oleh Allah. Dia dulu pernah pegang Muhammadiyah. Terus Partai Umat.
pernah jadi kepala DPR, pernah jadi bapak reformasi yang menumbangkan Soeharto. Tapi ketika tua dia tidak mau menyumbangkan ilmunya, akhirnya apa? Berakhir menjadi tukang fitnah, tukang bully, tukang fitnah. Akhirnya apa? Dia jadi kayak orang bego. Ilmunya jadi tidak bermanfaat sama sekali. Jadi kayak orang dongo. Padahal dia kiai, haji, profesor, doktor, SHMH, banyak bererot itu. Tapi dongo. Makanya saya kadang nggak habis pikir ya, kenapa ada orang yang begitu mengidolakannya Anies Baswedan. Ini maaf ya, bukan saya ingin merendahkan Abah itu, enggak. Cuman rekam jejak itu saya tahu. Dari tahun 2008 sampai sekarang itu saya tahu rekam jejak dia itu. Jadi milestone-nya Pak Anies itu saya lihat dari tahun ke tahun itu. Makanya sekarang kalau Pak Anies diidolakan oleh orang FPI HTI, waduh, busuk sekali mereka itu. Dulu di tahun 2007, saya kan bergabung dengan FPI HTI, kita ini benar-benar menyerang Anies Baswedan. Kenapa? Karena Anies Baswedan itu liberal. Terkenal sebagai cendekiawan muslim tapi yang liberal. Dia hampir menolak sebagian besar syariat Islam. Anies Baswedan itu tahun 2007. Pokoknya dia ya setengah-setengah ateis lah gitu. Jadi kalau dibilang Anies Baswedan alim ini begini, aduh, kalian nggak lihat rekam jejak. Kalau lihat rekam jejak kalian aneh juga. Nah, di sini saya jadi bisa menilai bahwa FPI HTI itu hanya mendukung orang-orang yang berseberangan dengan pemerintahan, dengan orang-orang baik. Sebenarnya FPI HTI itu punya cita-cita sendiri, ya. Mereka tuh punya cita-cita sendiri untuk membangun sebuah negara Islam gitu. Jadi siapa saja yang bisa mendorong mereka untuk mendirikan negara khilafiyah itu, maka mereka akan dukung. Gak peduli apakah rekam jejaknya pernah menjadi liberal, pernah menjadi orang yang menentang syariat, pernah menjadi orang yang Islamnya nggak jelas gitu, nggak peduli. Yang penting siapa saja yang mendukung, mereka akan dukung gitu. FPIHT itu. Jadi di situ saya jadi bisa melihat kebusukan-kebusukan FPIHT. Saya dulu anggota FPIHT, kenapa saya mau masuk ke dalam kelompok mereka? Karena saya pikir mereka itu memang orang-orang yang paham agama, kemudian ingin bawa negara ini menjadi negara yang menjalankan Al-Quran, Sunnah dengan benar gitu ya, seperti era Rasulullah itu. Ternyata kesini-sini saya baru bisa menangkap itu. Ya mungkin pendiri FPI dan HTI itu mungkin dulu punya visi-misi yang bagus. Tapi kesininya mereka sudah dihancurkan oleh keinginan-keinginan mereka untuk berkuasa di negara ini. Akhirnya apa ya? Hancur-hancuran udah sekarang. Makanya Allah tumbangkan FPI, Allah tumbangkan HTI. Karena apa? Cita-cita mereka yang mulia itu di tengah jalan mereteli satu persatu. Cita-citanya berubah menjadi sebuah kumpulan orang-orang arogan, sombong, yang menganggap dirinya adalah Tuhan yang maha benar. Bahkan menafikan Tuhan itu sendiri. Ya, itu mereka. Saya kalau ngomongin soal FPI jadi semangat begitu, jadi lupa baca nih. Priok hadir Bun, siap. Malam juga Karmawati Mama, terima kasih. Ontanis. Kasihan Pak Jokowi, iya itu. Saya tidak suka KDM karena 7 terpidana belum bebas. Begini ya, teman-teman. Saya harus memberikan masukan dulu. Ya kita harus apa ya? Harus cerdas menanggapi ini. Nih, jangan sampai orang-orang baik, sehebat KDM, sehebat Ahok, sehebat Pak Jokowi itu dinilai jelek hanya gara-gara mereka tidak mau mencampuri urusan judikatif. Jangan sampai begitu. Ya, jangan punya pikiran begitu. Kenapa? Eksekutif itu tidak boleh ikut campur urusan legislatif, urusan judikatif nggak boleh. Eksekutif harus berdiri sendiri. Dia harus lebih mengutamakan pekerjaan dia dulu. Tanggung jawab KDM ketika beliau menjadi gubernur adalah kemaslahatan rakyat Jawa Barat. Dan ketika pengadilan 7 terpidana ini sudah berjalan, KDM mengikuti, tugas KDM sudah sampai menjadi saksi. Saksi yang memberikan bukti-bukti bahwa 7 terpidana itu sebenarnya hanya orang yang difitnah gitu. Tapi keputusan tergantung dari judikatif, tergantung dari pengadilan. Pengadilan mau memutuskan apa? Kalau ternyata nanti pengadilan ada kong kali kong dengan aparat kepolisian, ada ini, itu bukan lagi urusan KDM. KDM tidak bisa mencampuri itu. Karena apa? Bisa rusak KDM gara-gara itu. Jadi KDM harus ada prioritas. Prioritasnya apa? Untuk rakyat dulu. KDM harus membangun Jawa Barat dulu nih. Membenahi Bekasi, Amburadul, membenahi Karawang, membenahi Cirebon, membenahi Cianjur, Sukabumi, kan banyak tuh wilayah-wilayahnya yang selama ini tidak tersentuh oleh Gubernur Jawa Barat. Yang KDM juga belum percaya oleh bupati-bupatinya, wali kota-wali kota, KDM nggak percaya. Jadi KDM harus turun langsung gitu. Nah, tugas KDM itu yang lebih utama, bukan mikirin 7 terpidana. Nanti bisa habis waktunya KDM ngurusin 7 terpidana itu. Karena KDM sudah selesai perjuangannya, sampai dia menjadi saksi loh di pengadilan. Setelah itu ya terserah pengadilan mau menerima kesaksian KDM atau enggak. Ya jangan lagi disalahkan KDM-nya, salahkan tuh judikatifnya, hakimnya. Terus apa? Advokat-advokatnya. Kenapa dia tidak bisa membela itu? Kan mereka nggak seperti KDM udah sibuk sekarang jadi gubernur. Gitu, ya. Seperti Pak Jokowi. Pak Jokowi di kasus-kasus yang ditangani oleh pengadilan nggak bisa intervensi. Seperti keputusan MK. Mana bisa Pak Jokowi intervensi MK? Orang jujur amanah tidak bakalan dia intervensi pekerjaan lembaga lain, nggak bakalan. Bahkan Pak Jokowi tidak pernah cawe-cawe di urusan KPK yang cuma lembaga kecil. Yang harusnya Pak Jokowi bisa aja ngeremet itu KPK. KPK bisa aja diatur. Ketuanya orang Jokowi.
wakilnya orang Jokowi, staf-stafnya orang Jokowi, supaya apa? Supaya dia aman. Bisa, tapi Pak Jokowi nggak mengatur itu. Karena apa? KPK itu berdiri yang bentuk siapa? DPR, rakyat yang bikin, diwakili oleh DPR gitu. Nah setelah itu berjalan, Pak Jokowi yang mengurus rakyat. Ketika Pak Jokowi menjalankan tugasnya sebagai eksekutif, musuhnya banyak, termasuk ormas-ormas ini, FPI, HTI, musuh-musuh dia ini bebuyutan. Dan teman-teman harus tahu, HTI itu, FPI, akarnya udah kemana-mana. Mereka memang bubar, tapi akarnya itu sudah merusak pikiran orang-orang yang tergabung di situ. Walaupun sebagian besar sudah pada mencelat gara-gara tesisnya Kiai Imaduddin, tapi tetap aja akar-akarnya masih, orang-orang yang otak terdoktrin itu masih banyak banget itu. Nah ini tugas siapa? Tugas kita. Tugas kita, jangan semua dibebankan ke pemerintah. Pemerintah sudah membubarkan, Pak Jokowi sudah membubarkan itu. Dan mereka dilarang lagi membuat ormas baru. Teman-teman jangan pikir FPI nggak mau bikin ormas baru. Dia bikin beberapa kali ditolak oleh Kemenkumham. Ditolak. Namanya FPI dari Front Persatuan Islam ditolak. Diganti lagi Front Persaudaraan Islam ditolak. Nggak bisa. Akhirnya mereka bikin tempat pemakaman umum anak-anak abah, TPUA itu ya, tempat pemakaman umum anak-anak abah itu bikin ya. Bikin nama aja tempat pemakaman umum. Berarti mereka akan tenggelam itu. Dan TPUA sampai sekarang tidak ada legalitasnya. Padahal dalamnya orang-orang hebat itu. Ada jenderal-jenderal, ada Egy Sujana, pengacara-pengacara top, Firly Harun, ada Abraham Samad, tuh isinya tuh orang habib-habib banyak itu. Tapi tidak ada legalitasnya. Kenapa? Ditolak oleh negara. Modar lah mereka itu. Menteri aja didoktrin, makanya menterinya jadi menjilat. Semoga Allah SWT selalu sehat selalu Bunda ya, sehat juga buat teman-teman ya. Trenggalek selalu hadir. Siap. Waalaikumsalam, Malang hadir Bu, sehat selalu Bu. Iya Pak Purnomo sehat ya, sehat Pak Purnomo dalam menangani orang-orang gila seperti siapa itu? Roy Panci. Tangan yang baik Pak Pur. Si Rismon, udah tuh kalau ada di jalanan ngomel-ngomel, tangkap aja Pak Purnomo ya, jangan sungkan-sungkan. Orang-orang yang benci Pak Jokowi kebanyakan dari. Iya betul, betul. Bunda asli mana? Saya Jawa Timur. Bapak saya Kediri, ibu saya Madiun. Orang gila seperti kacungnya Mulyono. Ternyata di sini banyak anak abah ini ya. Anak abah ternyata panas berjamaah juga di sini. Nggak di TikTok, nggak di YouTube. Anak abah itu kejang-kejang kalau ngeliat saya ngomong gitu. Waalaikumsalam, kabar baik Raditya Arya. Halo, good evening. DJ hajar terus, siap. Palembang hadir. Abi, terima kasih Abi. Kapan Mbak DJ Panci masuk bui? Nanti sebentar lagi, tenang. Pokoknya sudah dipastikan mereka semua akan tergiring ke dalam penjara. Udah. Pelan tapi pasti. Makanya saat ini mereka sedang menggiring opini supaya rakyat membela mereka, supaya nanti akan datang demo-demo untuk membebaskan mereka. Mereka sedang bersiasat. Gini teman-teman, mereka ini sedang membuat sebuah skenario besar untuk menciptakan, saya sering ngomong ya di video-video saya, menciptakan revolusi. Mereka sedang menciptakan itu sehingga mereka berani mengupas tentang ijazah. Dan mereka sudah tahu mereka pasti akan dilaporkan oleh Pak Jokowi. Sudah tahu mereka sudah tahu sebenarnya. Itu sebenarnya ada plan A, plan B, plan C. Gimana kalau Pak Jokowi melaporkan? Oh gampang kalau Pak Jokowi melaporkan kita begini. Kalau Pak Jokowi nggak melaporkan, oh gampang begini. Berarti Pak Jokowi benar-benar palsu. Kita lebih mudah untuk menyerang dia. Gimana kalau ternyata Pak Jokowi melaporkan dan kita sudah pasti masuk penjara? Nah, ada plan C. Plan C-nya apa? Plan C-nya dia akan membuat fitnah. Fitnahnya apa? Dia akan mengatakan bahwa polisi semua disuap oleh Pak Jokowi. Kemudian apa? Pak Jokowi juga membayar pengadilan. Jadi nanti yang memutuskan mereka masuk penjara, itu akan sudah diinformasikan. Kita pasti masuk penjara. Karena apa? Hakim-hakim dibayar oleh Pak Jokowi. Satu orang 20 miliar. Mereka udah siapkan itu. Ya udah siapkan. Kemudian siapa lagi? Polisi-polisi. Terutama polisi yang forensik itu dibayar 50 miliar tuh. Terus siapa lagi? Teman-teman Pak Jokowi yang menjadi saksi. Itu satu orang 10 miliar dibayar. Jadi berborong-borong teman-temannya datang ada 20 orang, 70 orang, ada berapa, itu dibayar semua 20 miliar. Semakin banyak saksi, Pak Jokowi semakin keluar banyak. Loh, Pak Jokowi dari mana segitu banyak? Pak Jokowi selama ini korupsi. Sudah ada lagi orang HTI yang bercerita bahwa selama Pak Jokowi menjadi presiden, Pak Jokowi itu korupsi ini. Ada transaksi antara Jokowi dengan mafia ini. Dan duitnya dikirim ke Kaisang. Dikirim ke Gibran. Makanya Gibran, Kaisang, tabungannya banyak. Fitnah ini sedang dibuat dan saya tahu. Karena saya orang FPI, HTI, saya masih punya teman di situ yang bercerita pada saya. Kemudian apa lagi? Kemudian setelah itu, mereka akan menciptakan demo, riak-riak demo di tiap-tiap provinsi. Mereka akan ciptakan demo mosi tidak percaya terhadap pemerintah, demo mosi tidak percaya terhadap pengadilan. Ini akan dimunculkan di riak-riak nih. Tuh, kenapa begitu? Akan bikin kacau di mana-mana. Makanya saya ingin melalui live saya ini, teman-teman yang ada di daerah-daerah, kalau ada ajakan-ajakan untuk demo ini, itu kalian dibayar 50.000, mendingan tolak. Atau kalau ada demo di tempat rumah kalian, bubarkan. Emak-emak kalau perlu ya bawa panci, wajan, genteng gitu. Bubar gitu, bubarin semuanya. Jangan boleh mereka demo-demo nggak jelas. Mosi tidak percaya. Kalau tidak percaya terhadap pemerintah, terhadap polisi, terhadap pengadilan, pindah sana ke pulau yang jauh sana. Ke
ke Amazon, ya pindah sana ke Amazon, yang masih sepi Amazon itu, yang banyak itunya tuh, banyak ular-ularnya tuh, pindah ya tinggal di sana, ya biar mau